Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Arif. Kita akan melanjutkan materi bab teori peluang kita. Mari kita buka dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk hari ini kita akan belajar di subbab terakhir. Jadi untuk bab teori peluang kalian telah membereskan materi faktorial, kemudian aturan perkalian, kemudian permutasi juga sudah, kombinasi, peluang kejadian sudah, dan sekarang terakhir kita akan belajar tentang macam-macam kejadian ya. Seperti itu. Oke, langsung. Nah, di bab macam-macam kejadian, ini subbab terakhir di bab ini, kalian akan mendapatkan beberapa subbab lagi, yaitu kejadian yang saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, kejadian peluang bersyarat. Nah, ya, seperti apakah bentuk-bentuknya? Nanti Ustadz akan memberikan contohnya. Oh ya, kita buka dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, kita akan kaji satu persatu. Yang pertama, kejadian saling lepas terlebih dahulu. Ya, kejadian saling lepas. Ini merupakan rumusnya. Kejadian saling lepas, ya. Apakah kejadian saling lepas seperti apa? Jadi peluang kejadian A atau B. Jadi biasanya bentuk-bentuk soal yang menggunakan atau dia merupakan kejadian saling lepas biasanya mempergunakan kata atau. Nah, apa itu PA? Peluang kejadian A. Apa itu PB? Peluang kejadian B. Misalkan contoh ya. Ini ada contohnya nih. Sebuah dadu dilempar undi satu kali. Nah, jadi ada dadu ya, tahu dadu? Dadu yang buat monopoli. Set, dilempar undi satu kali. Nah, peluang muncul angka 4 atau 5. Nah, peluang muncul angka 4 atau 5. Atau peluang muncul angka 4 atau 5. Tahu dadu kan? Dadu yang bentuknya gini. Nah, kemudian ada titik 1, titik 2, titik 3 sampai titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi ya. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sebuah dadu dilempar undi satu kali. Peluang muncul angka 4 atau 5. Oke, sekarang kita bahas yang PA dulu. Peluang kejadian A. Peluang muncul angka 4. Ada berapa? 4 itu 1. 1 dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dari 6. Berarti 1 per 6. Ditambah, nah 5 itu ada berapa? 1 dari berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6. Nah, jadi jawabannya 1 per 6 tambah 1 per 6 berapa? 2 per 6. Berapa? 1 per 3 ya. Seperti itu. Jadi jawabannya 1 per 3. Jadi peluang muncul angka 4 atau 5 adalah 1 per 3. Seperti itu ya. Oke, sudah paham kejadian yang lepas? Oke, jadi kata-katanya clue-nya di atau, nanti pakai tambah ya. Oke, itu kejadian saling lepas. Lanjut. Yang kedua, kita akan bahas kejadian tidak saling lepas. Nah, kalau tidak saling lepas, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya itu, dia itu masih menggunakan tambah, tapi dia dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan irisan dan masih menggunakan kata-katanya atau ya, tapi nanti ada irisannya seperti oke. Bagaimana? Oke, lebih jelasnya kita lihat soalnya ya. Sebuah dadu dilempar undi satu kali, dadu tetap ting. Nah, peluang muncul angka prima atau sisi angka ganjil adalah oke. Berarti kita harus telah dulu. Yang pertama itu ialah angka prima. Angka prima. Kan kalau dari dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manakah yang merupakan angka prima? Nah, angka primanya apa saja? Angka prima itu 2, kemudian berapa lagi? Selain 2, 3, apa lagi? Dan 5 ya. Jadi angka primanya itu 2, 3, dan 5. Ada berapa angkanya? 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian
sisi angka ganjil. Oke, yang pertama angka prima, yang kemudian ada angka ganjil. Yang mana angka ganjil? 1, kemudian 3, kemudian 5. Ya, 1, 3, 5. Ada berapa jenisnya? Ada 3. Nah, oke. Nah, kemudian di antara mereka, kenapa ada ini? Ini disebut apa? Ini disebut irisan. Nah, nanti dikurangi irisannya. Nah, ada irisan. Nah, yang manakah irisannya? Irisannya itu yang sama. Yang sama dari mereka apa? 3, 5. 3, 5. Sama, 3 dan 5. Irisannya ada berapa? Ada 2. Nah, tinggal kita masukkan rumus. Jadi, peluang A, berapa peluang A? 1, 2, 3. Ada 3. 3 dari berapa? 3 dari 6. Tambah peluang B. Peluang B itu yang angka ganjil ada berapa? Ada 3 juga. 3/6. Dikurangi irisannya. Irisannya ada berapa? Ada 2. 2/6. Seperti itu ya. Understand? Sama dengan 3 tambah 3, 6. 6 kurangi 2, 4. Jadi jawabannya 4/6. 4/6. Berapakah 4/6? Kita sederhanakan. 4 bagi 2, 2/3. Ya. Jadi jawabannya 2/3. Nah, oke. Understand? Nah, kita lihat. Jadi bedanya dengan kejadian saling lepas yang sebelumnya, ini ada irisannya ya. Oke, ada irisannya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kalau yang ini, kalau tadi saling lepas, kalau yang ini saling bebas ya. Seperti apa saling bebas? Kalau ini bentuknya, kalau tadi ininya ke atas, nah atas, kalau ini ke bawah, berarti ini menggunakan apa? Menggunakan dan. Kalau tadi menggunakan atau kalimatnya, biasanya ini menggunakan dan ya. Seperti itu biasanya. Contohnya, sebuah koin dan sebuah dadu dilempar. Wih, mantap nih. Ada koin. Nah, ini mah beda. Ada koin, ada dadu. Wah, ada koin, ada dadu. Nah, sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bareng-bareng. Twing. Jadi ada koin, ingat ya. Ada koin, ada dadu. Nah, si koin dan dadu ini dilempar bersama-sama. Jadi dilemparnya berbarengan. Ada koin, ada dadu. Koin, dadu dilempar. Plung, gitu kan. Nah, bersama-sama. Peluang muncul sisi gambar pada koin dan muncul angka prima pada dadu. Oke. Kita tulis yang PA itu peluang muncul sisi gambar. Sisi gambar itu kalau gambar kan kemungkinannya angka atau gambar. Berarti gambar itu 1. 1 dari 2. Berarti 1/2. Kemudian peluang ini kan gambar pada koin udah. Kemudian muncul angka prima pada dadu. Nah, angka prima pada dadu. Nah, angka prima pada dadu tadi sudah. Jadi dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa angka dadu, angka primanya? 1, 2, 3. Angka primanya ada 3. 3 dari 6. Nah, 3/6. Nah, lihat kata-katanya. Di sini menggunakan kata-kata apa? Clue dan. Dan biasanya dilakukannya secara bersama-sama ya. Sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersama-sama. Peluang muncul si gambar koin dan. Clue-nya dan ya. Kemudian, oke. Kemudian setengah dikali 3/6 sama dengan 3/12 sama dengan 1/4. Jadi jawabannya 1/4. Oke ya. Understand? Nah, terakhir. Kejadian peluang bersyarat. Nah, ini ada rumusnya. Nah, rumusnya apa? Nah, ini yang tadi mirip PAB dan berarti AB dikurangi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa ada pembaginya? Ada keterangannya. Yang pertama, lambangnya seperti ini ialah kenapa? Peluang A dengan syarat B. Jadi kejadian B terjadi lebih dahulu sebelum kejadian A. Jadi kejadian A itu syaratnya itu B dulu gitu. Sebaliknya peluang B dengan syarat A. Kejadian A terjadi lebih dahulu sebelum kejadian B.
Ya, mungkin itu. Untuk lebih jelasnya tentang kejadian pulang bersyarat nanti ada di soal-soal, karena di referensi buku yang Ustadz baca tidak menjelaskan contoh bentuk yang ini. Nanti kita bisa cari bersama-sama di beberapa bentuk soal seperti itu ya. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.